Biji janetri atau yang sering disebut biji air mata dewa merupakan biji asal India. Di Indonesia, masyarakat sudah banyak yang membudidaya biji yang memiliki nama lain Elaeocarpus serratus termasuk di Kabupaten Cilacap. Di tangan Ibnu Hamka, warga asal Kabupaten Cilacap, biji janetri dapat disulap menjadi berbagai kerajinan dan pernak-pernik aksesoris atau perhiasan yang bernilai jual tinggi. Terinspirasi dari tetangganya, Ibnu mulai terjun membudidayakan biji janetri pada tahun 2013. Awalnya, ia hanya menjual bibit tanaman dan bijinya saja di pasar lokal. Hingga akhirnya ia mulai mencoba membuat kerajinan dan aksesoris yang diekspor ke pasar mancanegara loh. Tak tanggung-tanggung, omsetnya pun mencapai puluhan juta rupiah sekali ekspor. Menurutnya, proses pengolahannya pun cukup memakan waktu yang lama dan tidak singkat. Sebab dari awal proses pemetikan atau panen biji janetri hingga dijemur memakan waktu kurang lebih 3-4 hari tergantung cuaca. Kan baru kita panen kan masih ada bijinya. Kalau udah tua itu biru keunguan lah. Kalau udah tua kita petik, kita rebus. Setelah kita rebus, kita bersihkan kulitnya. Udah bersih kita jemur sampai kering. Setelah kering baru kita bisa bentuk. Kalau mau kita bikin tasbih atau kalung, kita bor dulu kan. Kita lubangi pakai bor 1 mili atau 1,5 mili sampai 2 mili, menyesuaikan bentuk bijinya berapa mm ukurannya sama benangnya kan, kita mau kasih benang ukuran berapa. Ya kalau kita panennya banyak ya bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, umpamanya 300 pohon kan butuh waktu lama juga. Kalau kita kerjakan orang banyak ya cepat selesai. Kalau kita ngerjakan orang sedikit ya selesainya agak lambat ya gitu. Biar awet ya, kalau panas ya 3 hari ya cukup lah buat pengeringan bijinya. Kalau mendung ya agak lama gitu. Sebelum diproses menjadi sebuah pernak-pernik, biji janetri harus dipisahkan sesuai diameternya. Setelah dipisahkan, kemudian dilubangi menggunakan mata bor yang sudah disesuaikan ukuran diameter biji janetrinya. Uniknya, harga jual biji janetri ini dihitung dari banyaknya muki atau muka garis. Kalau yang antik itu dihitung garisnya, yang dari garis 1 sampai 21 yang mahal harganya gitu kan. Yang menurut mereka itu ada dewanya gitu. Kalau yang garis 21 ke atas itu nggak ada dewanya, cuma buat koleksi kata orang, kepercayaan orang Hindu Buddha gitu. Namun, tidak semua pohon dapat menghasilkan biji janetri yang unik dan bernilai tinggi. Selain karena langka, penanamannya pun terbilang sulit. Bahkan untuk mendapatkan biji yang unik itu, Ibnu harus membeli di berbagai daerah. Dari semua daerah sih, kebanyakan kalau di sini udah nggak ada langka, ini barang langka dari daerah Wonosobo, Kebumen, dari Purbalingga, Pegunungan lah, Purwokerto, yang Banyumas yang kira-kira ada pohon janetri ya gitu. Dari sana, di tempat lain juga kan banyak yang nanam juga petani janetri gitu kan. Dan saya punya kontaknya yang jual janetri, saya hubungin tiap itu, saya hubungin punya ini itu saya beli. Hasil kerajinannya pun beragam, mulai dari kalung, gelang, tasbih, tas, karpet, peci, hingga kerajinan patung dengan nilai ekspor antara 10 hingga 100 juta. Selain dijadikan aksesoris, ternyata biji janetri ini pun mengandung elektromagnetik loh, yang dapat melancarkan peredaran darah dan dapat pula dikonsumsi sebagai ramuan minuman yang berkhasiat dengan cara direbus bijinya lalu diminum air rebusannya. Ini kan mengandung elektromagnetik, jadi bisa melancarkan peredaran darah dan lain-lain gitu kan. Kalau dikonsumsi juga bisa, kalau direbus diminum airnya bisa untuk obat ya. Walaupun harga jualnya yang fantastis, namun tidak mengurangi sedikit peminat, apalagi khususnya masyarakat dari mancanegara yang menganggap biji ini memiliki makna menurut kepercayaannya. Tetap yang namanya janetri kan dari puluhan tahun yang lalu itu tetap laku, karena di sana dipakai terutama di negara India kan, orang keagamannya Hindu Buddha kalau di sana kan. Ya tetap tetap laku, walaupun suatu saat memang ada namanya penurunan harga, dari sekian tahun harga turun, sekian tahun lagi harga naik kayak gitu. Kadang-kadang kan panen nggak mesti
Kadang banyak, kadang enggak. Nah, itu kan mempengaruhi harga. Kalau pas panen sedikit, musim panennya sedikit, kena angin kan ambrol itu. Bunga bijinya itu harga jadi naik. Kalau panennya banyak sekali melimpah itu harganya turun kayak gitu. Pria berumur 39 tahun ini mulai mengekspor hasil kerajinannya sejak tahun 2017 ke berbagai negara seperti India, Amerika, Jepang, Australia, Finlandia, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Kanada. Tidak mau kalah, masyarakat di lokal juga didapati memesan biji genetri kepada Ibnu, seperti Bali, Jakarta, dan Sumatera. Tergantung pesanan, kadang 20 kalung, kadang cuma 5 kalung kayak gitu. Kadang 2 kalung. Tapi kebanyakan itu bijinya, dia cari yang biji yang antik-antik kayak gitu. Ya ini belum saya kirim, ini ke pesanan orang Amerika ini. Yang ini berapa? Ini kemarin beli 6 juta satu biji. Ini 6 juta, ini 12 juta nih 2 biji kemarin, belum saya kirim ke Amerika. Keunggulan biji genetri ini sangat awet karena yang diketahui bahwa bijinya yang sangat keras dan tidak mudah lapuk, yang penting tidak lembab. Jika tidak laku saat ini, masih bisa dijual lagi tahun depannya.